Yosi lihat aku baik-baik. Aku bakalan terima kamu apa adanya. Aku janji. Oh, agresif sekali bakalan nih. setia sama kamu. Nyolong start. Nyolong start. Tadi curiga Yosi penipu dan tukang bohong. Sekarang dia agresif sekali. Kan tadi belum tahu sebelum dia cerita Mas Uya. Aku bakalan terima kamu apa adanya. Sasya? Yosi, aku tidak memaksakan kamu pilih siapa. Yang pasti tatap mata aku, kamu pilih siapa? Oke. Yosi, silakan. Pilihan kamu. Apakah Nina yang tadi menghampiri kamu, merayu kamu, menggoda kamu, penuh kehangatan? Ataukah Sasya yang sama-sama memiliki cerita yang sama? Yosi bisa silakan berada di antara mereka. Ini seru sekali ya Rudi Arbi ya. Seru. Ya. Halo, Sas. Salaman. Iya. Loh, jangan pakai gelitik-gelitik dong tangannya dong. Nina tadi saya lihat tangannya gelitik-gelitik loh. Iya. Tangannya digelitik-gelitikin tadi. Oke. Sebelumnya aku Yosi pengen silakan di tengah nanya menghadap dulu. ke sana. Di tengah di antara mereka. Oh ya. Sebelumnya aku boleh nanya dulu sama kamu. Ya. Ya. Kamu statusnya apa? Pernikahan, Aku single parent. single parent. Oh. Anaknya berapa? 2. 2. Umur berapa? Umur berapa? 29. Sekarang umurnya 29. Umur kamu? Iya. Kalau anaknya? Yang paling besar 9 tahun. Laki-laki. Yang kecil 2 tahun. Oke. Kalau kamu statusnya pernikahan, single berarti belum pernah nikah. Single, belum pernah menikah, dan sekarang nggak punya pacar. Oke, yang satu pernah menikah, artinya lebih pengalaman. Anak 2, yang satu belum menikah. Ya, saya kayaknya tetap ke Sasha, Mas. Sasya. Ya. Oke. Oh, langsung geledotan. Sasya memang belum berpengalaman, namun ini bibit-bibit unggul ini. Ya, langsung dipeluk, langsung digandeng. Oke, dan maaf. Aku mau. Oh, silakan. Kamu pilih aku. Ya, Soalnya kan tadi kamu sukanya lebih seksi sama dia dibanding aku. tadi di awal kamu udah lebih nerima aku apa adanya gitu. Jadi aku akan selalu berpikiran yang pertama, siapa duluan yang nerima aku gitu. Jadi itu, dan kedua, kamu masih single. Jadi lebih baik kalau misalnya memang cocok, ya sudah kita berumah tangga dari awal aja gitu. Oke. Gak apa-apa Nina ya? Kalau kamu pilih aku, terus sayang sama aku, bisa nggak? Kamu nunjukin apa? Apa tuh? Cium kening aku kah? Gimana? Cium kening atau apa? Gimana? Kalau dia terima aku maksudnya. Oh Sayang sama terserah aku. kalian mau lakukan apa saja. Jangan ya. Karena saya bukan bapaknya ya. Biar aku yakin. Biar aku yakin gitu. Iya. Ya udah. Masa lalu Yosi membuat Sasya tertarik untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Mungkinkah kisah cinta mereka akan abadi? Tapi kita tetap bisa berhubungan kan? Aku bisa lebih loh. Oke. Jangan sampai ada di antara kita ya. Oke, Nina. Oke, maaf lo beruntung ya. Iya. Ya. Saya digelitikin lo tangannya lo. Ya. Oke. Ya udah, kalau gitu silakan Yosi dan selamat untuk Yosi dan juga Sasya. Nina juga maaf belum beruntung. Silakan kalian menuju ke ruangan VIP. Nina juga silakan Nina. Oke. Wow, ini luar biasa ya, di luar dugaan dari tadi awalnya sang wanita
sempat menuduh si laki-laki tukang bohong, lalu dia yang lebih agresif, tapi ternyata laki-laki malah berbalik memilih yang lain. Ini semua bisa terjadi di sini ya. Iya. Semua energi jadi keluar dan jadi terbuka ya. Iya, betul. Pemirsa garis tangan, jadi tadi sudah kita lihat sebelumnya ada Yosi dan juga Sasha yang ternyata berjodoh. Dan artinya sekarang kita masih ada satu kesempatan lagi atau satu pasang lagi yang mungkin akan berjodoh atau mungkin juga tidak. Tapi kalau tadi lelaki yang menentukan pilihannya kepada sang wanita, sekarang sebaliknya. Saya akan memilih satu di antara beberapa wanita yang tersisa di belakang saya. Dan yang terpilih beruntung malam hari ini adalah nomor 21. Suci, seorang wanita berusia 32 tahun dan sering berhubungan dengan pria yang memiliki banyak wanita. Suci mempunyai target menikah di usia 35 tahun dan selalu bergonta-ganti pasangan. Akankah Suci mendapatkan pria yang cocok untuk bisa berhubungan serius dengannya malam ini? Di sebelah kiri saya sudah ada Suci ya. Suci, kamu beruntung terpilih malam hari ini di antara beberapa banyak sekali wanita yang ada di belakang. Dan Suci, sebelum saya bertanya sama kamu, nomor berapa lelaki-lelaki yang ingin kamu pilih? Kamu sudah pernah menikah sebelumnya atau memang belum pernah menikah? Belum pernah. Belum pernah? Umur berapa? 32. 32 tahun belum pernah menikah. Kenapa? Sibuk kerja. Sibuk kerja. Sibuk kerja. Oke, emang kamu kerja di bidang apa? Saya ada di perbankan. Di perbankan. Sibuk bekerja sampai umur 32 tahun belum menikah. Fokus sama keluarga juga. Fokus sama keluarga, tapi Bantu. pacaran pernah? Oh, ya pernah. Pernah ya. Oke, kalau begitu. Jadi kamu di sini cari suami ya? Ya, cari sama suami. Bukan cuma cari pacar-pacaran doang ya? Ya. Oh, ragu-ragu nanti. jawabnya. Cocok atau enggaknya. Oke, ya udah. Kalau begitu, ada banyak sekali pria yang ada di sebelah kanan kita. Kamu pilih 3 di antaranya, satu persatu. Nomor 1. 1. Oke, nomor 1 di ujung sana. Kelimis sekali. Kenapa kamu pilih dia? Saya suka pembawaannya tenang. Tenang. Oke ya. Dari tadi semua cowok-cowok sini tenang loh, diem gak ada yang ngomong. Ada yang tenang kelihatannya di depan, tapi dalamnya semrawut. Oh, oke. Jadi kamu ngeliat emang pembawaannya emang tenang ya di antara yang lain. Oke, selanjutnya. Nomor 5. 5. Oke, semua ada di barisan paling depan. Kenapa? Ini kelihatannya ini masih muda sekali cowok ini. Kenapa kamu pilih? Ini agak membangkang anaknya. Kelihatannya agak membangkang. Iya. Kamu suka cari pacar yang berondong apa gimana? Saya sebenarnya seleranya tuh yang lebih tua, yang selengean tapi wibawa kayak Mas Uya gitu. Oh, kayak saya. Bisa. Saya selengean ya. Iya. Tapi wibawa, saya baru tahu loh. Oke. Tapi ini nomor 5 ini kelihatannya selengean enggak? Selengean ya? Dapat kali ya? Ini Tapi kelihatannya dari sekilas ini masih berondong nih ya? berondong. Dibanding umur kamu ya? Iya, jauh. Kenapa? Tertantang kah? Saya suka tantangan. Sebelumnya kan saya suka berhubungan dengan yang seusia, Oke, lebih tua. lebih tua. Ya, saya coba dulu. Siapa tahu yang muda juga lebih Iya. cocok ya. Oke, satu lagi. Masih banyak yang belakang. Coba kamu bisa perhatikan belakang, yang depan juga boleh lah. Oke, nomor 10 deh. Kayaknya nomor 10, yakin ya? Ini nomor 10 lugu-lugu tapi nakal. Lugu-lugu tapi nakal. Iya. Luluna ya, lugu-lugu nakal. Oke ya. Jadi ketiga-tiganya ini bisa saya permainkan. Oke. Oh, jadi kamu tipe players? Bu, enggak juga sih. Saya setia. Cuman maksudnya aku tuh bisa tahu cowok yang ini Oh, karakternya karena begini. umur kamu yang sudah matang, jadi kamu bisa mengenal karakter orang dari fisiknya ya? Ya sedikit lah. Oke, berpengalaman. Menurut kamu saya seperti apa? Kalau wibawa, selengean, pokoknya tipe saya sih. Cuman karena udah punya istri saya jadi nggak. Oke, bahkan itu bisa didiskusikan sama istri saya nanti ya. Oke, sekarang kamu boleh menanyakan satu pertanyaan saja kepada ketiga orang pria yang ada di sini. Ingat, hanya satu pertanyaan, nanti jawabannya akan jadi acuan kamu untuk memilih 2 di antaranya. Gimana pendapat ketiga ini masalah kalau misalkan mereka punya pasangan,
apakah masalah pembagian uang dengan pasangannya, uangku, uangku, itu mereka gimana? Ini kalau udah menikah berarti ya? Kalau udah Oke, menikah kalau kalian atau- menikah nanti, hah? Jadi kalau misalkan sebelum nikah pacar juga kayak Oh, gitu. jadi pacar soal keuangan gimana nih? Iya. Apakah masing-masing diakui sebagai keuangan bersama gitu Iya. ya? Ini mentang-mentang kerja di perbankan jadi tanya soal uang ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan, mau nomor berapa dulu yang ingin kamu dengar jawabannya? Nomor 5. 5, yang tengah-tengah nih. Yang tengil. Yang tengil, selengean ya, oke. Nomor 5 gimana? Kamu sebelum menjawab punya uang nggak tapi? Punya mas. Punya ya, oke silakan. Menurut kamu gimana? Menurut saya sih uang sama-sama gitu. Soalnya kan kita punya kebutuhan buat bersama buat kehidupan sehari-hari. Oh, jadi uang istri kamu, uang kamu juga? Enak di Iya. kamu dong kalau kamu nggak kerja. Tetap kerja sih, nggak ada kata suami yang nggak kerja gitu. Buat nafkahin Yakin? keluarga. Sekarang kamu kerja di mana? Saya kerja di salah satu mall di Jakarta. Salah satu mall di Jakarta ya. Tapi aku lihat dia nih anaknya, walaupun misalkan dia nggak kerja. Iya. Tadi kalau dia bilang dia nggak kerja, aku juga bisa bukain lapangan pekerjaan buat dia. Oh, iya, agent tenaga kerja Jadi ya. kenapa aku milih yang agak muda-muda gitu? Biar bisa diatur sama kamu. Diatur. Aku tuh orangnya suka Oke. bikin orang yang nggak bisa apa-apa jadi apa-apa. Misalnya Oke. Selanjutnya nomor berapa? nomor 10. 10. Kurang setuju juga karena kalau misalkan sudah berkeluarga itu uang milik bersama ya, segala kebutuhan bersama juga, dan semua pengeluaran istri juga harus menyetujui sang suami karena suami yang sebagai kepala keluarga. Dan yang paling penting sih harus bisa saling ngertiin lah keadaan satu sama lain. Oke, kalau misalkan istri kamu nggak kerja, kamu yang kerja, istri kamu ngabisin semua keuangan kamu, nggak apa-apa? Ya jangan, itu kan. Berarti kamu pelit dong. Ya enggak. Jadi suami sama istri itu harus saling ngertiin keadaan. Kok jangan tadi? Iya kan Ini masih kebutuhan bocah kelihatan, Iya, masih bocah makanya nih. polos banget. Lu kenapa milih? Enggak, lugu-lugu itu. Lugu-lugu nakal, oke. Makanya. Oke. Cukup puas dengan jawaban nomor 10 apa tidak puas? Biasa aja sih, sesuai dengan ininya. Dengan karakternya. umurnya ya. Oke. Nomor 1 silakan. Nih. Ini yang tadi kamu bilang katanya Tenang, tenang betul. bawaannya. Buat saya, uangku, uang dia. Uang dia, uang dia. Bos, luar biasa. Jadi uang suami adalah uang istri, Nah, uang ini istri baru tetap benar. uang istri ya. Udah kerja. Iya, karena yang laki-laki mungkin nggak ada uangnya. Iya. Enggak juga. Nggak bercanda aja ya. Oke, ini jawaban yang berbeda sendiri ya. Oke, dari ketiga jawaban tadi, pilih 2 yang kamu pilih. 2. Yang kamu serak dari jawabannya tadi. Oke, saya pilih nomor 1 1. sama nomor 10. Agung, pria muda berusia 19 tahun, masih mencoba menemukan jati dirinya. Memiliki trauma terhadap wanita yang lebih tua. Seperti apakah fakta yang terkuak dalam diri Agung? Awan, seorang pria percaya diri berusia 25 tahun. Korban fitnah orang ketiga yang menyebabkan hubungan masa lalunya kandas. Seperti apakah takdir cintanya malam ini? Nomor 5 tidak tertarik ya? Nomor 5 masih tengil. Tengil ya? Tengil dia. 1 dan 10. Oke, silakan turun. Oke, kita sudah bersama dengan Agung dan Awan. Agung dan Awan. Oke, Agung, ya. Pertama, ngelihat wanita yang di depan kamu, Suci ya. Ya, suci. Kamu suka nggak sama wanita yang lebih tua? Justru malah saya takut. Takut? Iya. Oke. Kenapa takut? Karena pernah punya menjalin hubungan kan sama orang yang lebih tua. Beda berapa tahun itu? Beda 6 tahun. 6 tahun terus? Ya. Terus malah saya yang diatur gitu loh. Maksudnya Atur gitu loh, gimana tuh? Hah? maksudnya terlalu dikekang sama pasangan saya. Pasangan kamu dikekangnya seperti apa? Kayak dia tuh protektif banget gitu, cemburuan. Protektif, cemburuan. Sama
kalau saya main sama teman saya, kamu ada teman cewek nggak? Ini tanya-tanya yang kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak percaya gitu. Terus selain itu? Terus saya juga trauma sih. Trauma? Iya. Oke, pernah ngalamin apa? Pernah ibu saya kan galak ya. Oh ibunya galak, oke. Iya. Terus pasangan saya itu juga galak. Galak, jadi Iya. kamu kayak punya dua ibu ya? Iya. Oke, ya. Jadi intinya kamu takut pacaran sama orang yang lebih tua karena pertama nggak mau dikekang, kedua kamu trauma sering dimarahin sama ibu kamu ya? Iya. Ini kamu ngeliat dia kayak ngeliat ibu kamu nggak? Iya. Iya, oke. Menurut kamu, oke, ini jujur ya dari hati kamu yang paling dalam. Iya. Ngelihat Mbak Suci ini kamu kayak apa di bayangan kamu nih? Kayak ganas ya. Kayak ganas? Iya. Ganasnya gimana? Kayak seolah-olah tuh saya pengen dimakan gitu. Kayak pengen dimakan? Iya. Oke, ya udah. Oke, ini anak ini emang lugu ya. Tapi nakal menurut Suci ya? Tantangan buat saya. Tantangan buat Suci, oke. Kalau Awan, kamu suka nggak sama wanita yang lebih tua? Suka. Suka? Ya. Kenapa? Dewasa, mengerti pasangannya, dan pemikirannya lebih matang. Lebih matang? Ya. Oke. Itu dari Awan dan dari Agung ya. Kamu sekarang bisa mendengarkan pengakuan apapun yang keluar dari mulut Suci. Suci dipersilakan untuk menceritakan semua sisi hidup kamu. Sisi baik, sisi buruk, sisi kelam, suka dan duka apapun. Oke, silakan Suci. Kenapa saya memilih ketiga laki-laki tadi yang sekarang dua? Ya. Sebelumnya kan saya pernah berhubungan dengan sesuai dengan umur saya atau lebih tua dikit. Semua tuh bermasalah. Pengalaman terburuk apa yang pernah kamu alami saat berhubungan dengan laki-laki? Aku pernah dilabrak padahal aku nggak tahu kalau dia itu punya istri. Dilabraknya di mana? Dilabrak dateng. Kemana? Sama itu istrinya dosen waktu aku masih kuliah. Pas ada dosen yang ganteng, aku duduk paling depan. Aku pikir dia juga suka sama aku. Dulu pikiranku masih lempeng kalau ada laki-laki suka sama wanita berarti dia nggak punya pasangan gitu. Ternyata dilabrak. Ternyata istrinya dosen juga satu kampus. Oh, dosen kamu juga? Iya, Wah, bukan kamu- dosen aku tapi Oh, beda untung ya. satu kampus gitu. Oke. Ya udah itu yang bikin aku shock banget. Itu aku cinta kayak bener-bener pakai perasaan banget gitu. Oke, jadi kamu trauma dan kapok pacaran sama orang yang lebih tua? Trauma dan kapok sih enggak mas, cuman gimana ya, kok sampai saat ini aku masih nemuinnya seperti itu gitu loh. Yang tua itu menyakitkan ya? Iya mungkin apa ada yang salah di diri aku atau gimana, sedangkan aku sendiri tuh selalu berusaha berbuat baik. Orang jahat pun aku anggap baik gitu loh. Orang yang bener-bener udah jahat sama aku aja aku masih oh iya gitu. Makanya kamu pengen cari yang lebih muda dan lugu-lugu seperti di kanan saya ya. Mau ngomong apa? Ya dari ngomongnya aja udah ngomong mulu jadi kayak galak gitu. Ngomong mulu ya. Iya. Iya. Makanya saya senang pilih dia. Makin takut ya? Iya. Iya. Soalnya anak kayak gini harus dididik jadi cowok beneran. Oh, jadi belum jadi cowok beneran? Gitu aja dia udah takut. Gimana nantinya kalau dia ngadepin hidup? Oke, ya. Oke. Ini menarik sekali sih. Dari tadi Agung bilang mbaknya aja ngomong mulu, pasti galak gitu ya. Oke. Dia ngatain saya malah milih dia kan. Maksudnya penasaran pengen. Kamu juga membuat saya trauma mengingatkan kamu sama istri saya jadi ngomong mulu. Iya. Oke. Kalau gitu kita panggilkan aja seorang expert. Inilah dia Arbi. Ya, silakan Arbi. Selamat malam, Kita ya. punya Suci. Oke, siapa Suci? Iya. Oke. Saya akan membuka gerbang bawah sadarnya Suci. Nanti Suci mengizinkan apapun yang saya lakukan tidak akan melewati batas sebenarnya. Jadi Suci masih dalam keadaan sadar nantinya. Jadi boleh minta media air. Air, ya. Air, oke. Hanya air. Hanya air dan kursi untuk Kursi, relaksasi. air dan kursi. Ada kursi. Oke. Energi yang Arbi lihat dari seorang Suci ini apa nih? Lebih
ada hal yang naik turun. Dalam artian ada emosi yang menggebu. Emosi itu bisa hal baik ataupun buruk. Oke. Oke. Silakan Arbi. Boleh. Oke. Boleh duduk dulu sebentar. Oke. Suci ya? Ya, Suci. Oke, boleh diminum. Kebenaran. Wow. Jadi air itu sebagai media penyampai energi terbaik untuk saat ini. Oke, Jadi air. karena pada dasarnya manusia tuh berapa puluh persennya ada air Di dalam tubuh Ada air, manusia ya? Dalam tubuh manusia air pada dasarnya. Oke, Oke, silakan Arbi. oke, fokus ke titik merah yang di sebelah kanan. Oke, ada titik merah. Oke, sekarang tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, nyender aja. Oke, relax. Tarik nafas kembali lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, rasakan semakin nyaman, semakin relax ketika saya hitung 1 sampai 5. Apapun yang kamu rasakan dalam hati Anda, dalam hati kamu, segala macam pikiran, segala sesuatu hal yang terjadi di masa lalu akan kamu ungkapkan mulai sekarang dan seterusnya. Biarkan hal tersebut menjadi nyata dan biarkan ketika ada hal negatif yang terjadi dalam diri kamu, biarkan hal tersebut keluar untuk menjadikan diri kamu lebih baik, mengeluarkan emosi negatif tersebut dan menjadikan diri kamu lebih netral, lebih rileks seutuhnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, 1, 2, dan 3. Oke. Lebih nyaman, lebih rileks ketika bercerita. Oke. Tadi yang saya rasakan sebenarnya ada di masa-masa yang lalunya ada sesuatu pengalaman yang sering berulang-ulang. Oke. Ya, energinya sering berulang. Oke. Suci, menarik sekali saat tadi kamu bercerita tentang pernah dilabrak sama istri dosen kamu yang kamu pacarin. Tapi saya merasa itu baru pengalaman kecil yang terjadi dalam kehidupan percintaan kamu. Coba, ada lagi nggak pengalaman terburuk kamu lagi saat kamu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki? Enggak terlalu sih. Bagaimana? Mungkin yang pengalaman yang terburuk enggak, sedih mungkin ya. Sedih, oke. Bagaimana? Sedih itu aku pas ditinggal almarhum sama almarhum abah, almarhum ayah. Iya. Aku sedih karena belum sempet, abah aku belum sempet lihat aku bahagia, belum sempet lihat aku menikah. Sudah saya sebagai anak belum balas budi gitu loh, belum balas budi jasa-jasa beliau sampai meninggal. Nah itu yang bikin aku sedih, dan makanya sekarang saya berdoa sama Allah jangan dijadikan saya anak durhaka yang kedua kali. Ya aja. Oke. Dan di sini kamu ada di sini malam ini adalah untuk mencari pasangan kamu atau mencari jodoh kamu. Artinya idealnya sih saat kamu mendapatkan jodoh, ayah kamu bisa melihat itu ya. Iya. Tapi ayah kamu sudah tiada. Tapi sekarang kalau kamu bisa lihat ke depan, mau ngomong apa kalau ayah kamu bisa mendengar suara kamu? Abah, saya tetap jadi anak abah yang abah inginkan. Saya tetap baik jalan di jalan Allah. Jadi abah di sana tenang. Walaupun abah udah nggak jadi satu sama saya, tetap doa selalu saya kirimkan.